Pas udah cari ke bawah, itu nggak langsung ketemu. Di situ udah mulai panik tuh. Maksudnya, gimana nih laporannya ke base camp kalau misalkan si Rizky nggak ketemu gitu ya? Itu tuh kalau misalkan Fanny nggak hampir deket, maksud nggak ngeraih tangannya Rizky, itu dia udah mau hampir nyebur ke jurang loh. Air itu dibacain doa sama dia, gak lama habis dibacain doa, dituang ke telapaknya, diusapin ke mukanya Rizky sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali kan. Pas lagi gini-gini malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Kak Ipit. Kak, gimana kabar nih Kak? alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Selamat ya Kak. Baik juga, selamat aja dulu gitu kan. Iya, selamat dulu. Biar teman-teman, selamat apa nih? Selamatan ya kan, bisa jadi ya kan. Oke. Kak, terima kasih banyak nih Kak udah jauh-jauh datang nih Kak ya. Iya, sama-sama. Dari sana pokoknya gitu kan datang ke sini untuk membagikan pengalaman nih Kak. Gimana Kak perjalanan dari rumah ke sini nih? Panas lumayan lah. jauh sekali. Jauh panas sekali ya, kan. apalagi Bekasi kan emang udah panas ya, ditambah ke sini. Aduh. Oh iya, nama panas ya. Nah, Perjuangan nih sampai sini. perjuangan banget ya. Iya. Karena Kak Ipit ini udah pernah cerita tuh teman-teman semua yang pertama, kedua dan ini nanti nggak tahu saya juga cerita apaan gitu kan. Tapi sebelum masuk cerita nih Kak, kan tadi Kak Ipit perjalanan jauh banget tuh ya. Dari Bekasi sampai ke sini gitu kan. Enaknya minum jelek dulu Kak. Wah. Ini jelek kolagen ini sumber vitamin C nih Kak. Jele kolagen. Minuman jeli rasa anggur dan juga lemon. Mengandung kolagen dan vitamin C yang dapat membantu menjaga imun tubuh dan kesehatan kulit. Jele kolagen bisa dibeli di Indomaret seluruh Indonesia. Minum kolagen tanpa seduh, jele aja. Wah, enak kan? Segar kan? Berasa jadi, segernya. Jadi nggak capek lagi kan? Nggak, langsung Nggak capek fit. kan? Langsung fit kan? Apalagi nih habis kepanasan tadi. Wah, iya itu dia. Seger loh langsung. Seger loh. Oke, pada video kali ini nih, Kak Ipit ingin menceritakan kejadiannya saat di mana nih Kak? Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Oke. Gunung Sumbing tapi lewat mana dulu nih? Kan banyak tuh jalur. Yang Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Oke, kalau Sarung namanya gajah duduk tuh. Iya. Ini Gajah Mungkur gitu. Gajah ya. Mungkur kayaknya belum banyak yang tahu sih kayaknya. Iya. Soalnya jalur baru dia. Jalur baru dan mungkin belum banyak yang nyoba jalur sana. Mungkin bener. banyak kan yang familiar ya Sumbing, Bowongso dan sebagainya Iya. gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua Gajah Mungkur merupakan salah satu solusi juga nih. Misalkan pengen nyari sensasi yang beda walaupun gunung yang sama kan gitu kan. Betul. Dan itu kejadian tahun berapa itu Kak? Kemarin 2023. Berarti udah setahun tuh. Enggak, Sekarang maksudnya tahun kemarinnya berapa? bulan November. Tapi sekarang tahun berapa? 2024 sih. Udah setahun Oh iya berarti bener gitu. Gak salah sih. Gak salah kan gitu. Oke. Dan kalau boleh tahu lagi nih Kak, ngalamin kejadian apa sih saat naik Gunung Sumbing itu? Banyak. Banyak. Jadi clue-nya adalah kita kan waktu itu naik bertiga. Jadi salah satu temanku itu ada yang kesurupan. Tapi dia tuh hampir loncat ke jurang kesurupan itu. Pas Lagi pendakian. Oh naik. Soalnya kita waktu itu naiknya malam. Oh naik ke malam. Wah oke. Ini berarti lebih banyak resiko juga gitu Iya. ya. Oh jangan-jangan nih gunung yang akan ceritakan Gunung Sumbing ini yang sempat saat itu nanti dia izin dulu deh saking Iya. banyak kejadian itu. Wah, dan alhasil diizinin. Diizinin sama yang bersangkutan dua ini. Oh, oke, nah semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalaman Kak Ipit ini teman-teman semua bisa diambil pelajaran nih. Oke, Kak mungkin tahan dulu Kak ini ceritanya Kak. Nih gue masih agak haus Kak. Diminum aja dulu Kak. Lagi. Oke deh. Enak banget sih nih sumber vitamin C. Lagi sih. Ini lagi sih. Beuh. Oke, sampai merem mata gue. Seger loh minumannya. Seger ya? Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya.
Ngopi horor segera dimulai. Siga. Kejadiannya itu masih baru Bang sebenarnya, November 2023 kemarin. Jadi kan gue lagi ada ambil cuti libur panjang, biasalah jatah tahunan kan. Nah jadi waktu cuti libur panjang tuh hampirlah 2 mingguan kan ngambilnya. Dipakailah buat jalan-jalan ke Jogja. Jadi niatnya itu mau ke Jogja sama suami, namanya Fani. Nah niatnya tuh untuk selain ke Jogja, mau explore gunung juga. Karena kan kebetulan kan kita berdua emang dulunya seneng naik gunung ya. Jadi pas kemarin baru-baru nikah itu emang rencananya mau sambil naik gunung juga ke Jogja tuh. Jadi explore Jogja, pantai, sama tektok gunung. Nah, waktu itu pilihannya tuh antara mau tektok Andong atau Sumbing nih, gitu. Nah, terus pas udah dipikir-pikirin, jadi 2 itu kita tetap naik. Cuman yang Andong waktu itu gue nggak ikut yang Sumbing doang. Dan Fani itu mintanya tektok, dan nanti dia ngajak temennya yang di Solo, namanya Rizky. Nah jadi kita itu nanti ke Sumbing pas tektok ini bertiga, gue, Fani, sama Rizky. Nah jadi waktu itu ke Malioboro dulu kan, explore dulu, karena niatnya tektok jadi trekking malam. Jadi ngejar sunrise-nya itu pagi jam 6 jam 7-an gitu. Tapi walaupun kita tektok, kita tetap bawa tenda. Tenda dan lain tuh ya, kayak jaga-jaga takut ada apa kan ya, gitu. Betul. Nah, ya udahlah. Abis dari explore Malioboro, mampir dulu ke rumah kakak ipar. Karena kan di Jogja kan kita tidurnya di rumah kakak ipar tuh. Nah, berangkat dari Malioboro itu sekitar jam 4 sore. Ke Solo dulu, jemput si Rizky ini. Dia lagi libur kuliah juga kan, jadi usianya tuh di bawah aku sama Fani gitu kan. Nah nyampe kosannya Rizky itu sekitar jam 6 sore. Nah karena emang mau tektok, jadi kita buru-buru tuh, nggak pakai lama. Pas udah nyampe sana, Rizky udah packing, udah siap-siap segalanya. Kita kan waktu itu naik mobil pribadi. Nah langsung jalan dari kosannya Rizky, langsung menuju ke base camp Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Nah, Gajah Mungkur ini kalau kata orang-orang sih masih baru. Terakhir pas gua ke Sumbing Gajah Mungkur itu bulan Oktober. Itu ikut open trip. Nah, kali ini pas November itu gua nyoba buat jalan sendiri bertiga aja gitu. Ya udahlah, jalan sekitar jam 6 sore kan dari kosan Rizky di Solo. Sambil istirahat di jalan, beli makanan buat persiapan logistik lah, segala macem. Anggaplah waktu itu sekitar jam 9 atau jam 10 lah gitu udah sampai. Nah, daftar kan ke Simaksi dan diizinin buat trekking malam. Jadi masih bisa. Tapi waktu itu sih suami Fani bilangnya tetap daftar yang ini, yang bisa ngecamp juga. Karena kan emang walaupun niatnya tektok, tapi takut kenapa-napa, jadi tetap daftar yang ngecamp bisa kan, katanya. Oh kebetulan lagi bisa tuh, karena kita bawa tenda, 2 tenda kan berarti kan bawanya, Rizky sama Fani. Nah udah tuh, udah daftar, istirahat sebentar. Anggaplah waktu itu trekking tuh jam 11 kurang tuh udah mulai trekking. Tadinya tuh sebenarnya gue tuh agak ini juga sih, agak takut. Soalnya kan yang sebelumnya itu kalau trekking malam itu kan pernah tuh dulu open trip kan, open trip rame-rame. Iya betul. Ini cuma bertiga. Betul. Kataku sebenarnya ada gilanya juga nih Fani sama temen kok ngajakin malam sih. Tapi kata mereka sebenarnya gini, kalau misalkan gak mau ikut nggak apa-apa. Tapi karena penasaran juga, toh juga nggak apa-apa bertiga ini. Dan ngerasa kan
Fanny juga indigo ya dia ya, dan dia bisa nyembuhin orang lah istilah kata kalau misalkan ada kesurupan atau apa. Jadi gue ngerasanya aman-aman aja gitu. Ya udahlah, kalau misalkan ada apa-apa juga harusnya sih nggak kenapa-napa harusnya ya waktu itu mikirnya. Ya udah jadinya ikut. Di situ belum ada rasa aneh, nggak ada. Nah kebetulan kan waktu itu kan hitungannya hari biasa ya kita naiknya. Nah kata di base camp itu ada satu regu yang lagi trekking malam juga tapi udah jalan duluan. Itu 4 orang katanya kalau nggak salah kan. Nah kata aku biar bareng kejar aja sekalian kalau bisa gitu kan. Kebetulan kan kalau gue mah kan nggak bawa apa-apa gitu, nggak bawa tas atau kan dibawain nama Fanny itu semua ya. Jadi cuma tinggal bawa badan doang. Jadi pas trekking itu awal-awal masih tangga tuh. Pas udah nyampe pintu rimba perjalanan ke pos 1-nya, pas pertama masih tangga-tangga, masih aman lah, walaupun hitungannya sepi, cuma bertiga doang kan. Posisinya tuh Fanny di depan, gue di tengah, Rizky di belakang. Oh iya, ada satu info yang tadi gue lupa infoin. Jadi tuh kan sebelumnya gue udah pernah naik ke Gunung Sumbing kan via Gajah Mungkur ini. Dulu tuh sama panitia open tripnya dibilangin ke seluruh pesertanya, nggak boleh bawa barang apapun yang berwarna kuning. Warna kuning. Terus kita ada tanya tuh waktu itu kan, alasannya apa Kak? Kayak nggak boleh banget, pokoknya nggak boleh. Itu udah info dari pihak base camp-nya, udah wejangan dari sana, jangan ada yang naik pakai barang-barang warna kuning. Kalau misalkan ada, tolong diganti gitu kan. Nah waktu itu tuh gue lupa info ke Rizky, maksudnya kan baru kenal juga kan. Waktu itu infonya baru ke Fanny dong, Fanny juga lupa infoin ke Rizky. Dan sialnya tuh ternyata Rizky tuh lagi bawa jaket warna kuning. Nah ingetnya tuh pas udah di pos 1 kan, pas dia ngeluarin jaket tuh, jaketnya warna kuning. Terus gue gini, ya lupa bilangin lagi. Kenapa Mbak Fit, kata Rizky gitu ya. Jadi dulu kan gue pernah ke Sumbing, kata base camp itu nggak boleh bawa yang kuning-kuning. Bisa nggak jaketnya pakai yang lain aja, kata gue gitu kan. Nggak apa-apa kali, kata Rizky itu buktinya tadi nggak dibilangin apa-apa Mbak gitu. Iya sih, tapi waktu itu gue dibilangin sama panitia nggak boleh bawa yang kuning-kuning. Terus sama Fanny digini, nggak kali itu mah cuman biar nggak kenapa-napa atau apa, nggak jelas juga, lagi nggak dikasih tau alasannya kenapa. Ya udah, jadi Rizky tetap kekeh kayak nggak percaya gitu. Udahlah, justru kalau kuning ini nih kalau misalkan hilang kelihatan gampang tim SAR nyarinya, dia bilangnya kayak gitu. Soalnya kan ini menyalah gitu, dia bilang ya udahlah, mungkin emang suges mereka nggak kenapa-napa, moganya nggak kenapa-napa kan. Tapi gue juga sebenarnya nggak mikir ini karena Rizky pakai baju kuning sih, mungkin karena kita lagi sial aja mungkin ya. Tapi mungkin ada faktor itu juga dikit. Nah udahlah, pas dari pintu rimba ke pos 1 ini kan ada tuh sejam lebih ya, masih aman-aman aja. Dan kebetulan kan 2 orang, gue sama Fanny ini kan bisa dibilangnya sensitif ya. Kalau udah mulai ngerasa aneh, ya ngerasa sih. Ini kan maksudnya bukan kali pertama gue ngerasain horor kan. Jadi ya gue anggap lewat aja. Makanya kan selalu ada pegangan kan. Nah, tapi nggak lama pas udah trekking selama 1 jam itu, jadi sebelah kan kiri kanan kan masih hutan-hutan kan. Yang di sebelah kanan itu kita lihat ada pohon gede. Nah, di situ tuh kita nggak lihat ada orang, tapi kita dengar ada yang salam sama kita, Assalamualaikum gitu. Suaranya suara cowok, kayak suara bapak-bapak berat gitu kan. Nah, gue sama Fanny nggak langsung jawab, kita cuman nengok. Terus Rizky kan di belakang kan, dia kayak kaget gitu. Terus dia nengok gini kan, sama Rizky dijawab Waalaikumsalam gitu kan. Sedangkan gue kan nggak jawab tuh kan sama Fanny. Terus sama Fanny gini, Ki dijawab, iyalah orang ada yang salam gitu kan ya, emang ada orangnya gitu kan. Soalnya di situ tuh nggak ada orang, tapi ada suaranya. Orang cuma ada pohon gede doang kan kita pakai headlamp kan, kita sorot lah ke situ, nggak ada, tapi suaranya itu jelas kedengeran kayak nyapa kita Assalamualaikum gitu. Ya udahlah, pas abis Rizky ngejawab itu, kita suges buat ya udahlah, mungkin ini penghuni situ nyalamin kita gitu loh kan. Kalau gue kan termasuk orang yang percaya hal kayak gitu kan, emang ada mungkin emang bukan beneran orang gitu. Terus habis itu kita tetap milih lanjut, udah nggak apa-apa lanjut aja, toh juga disalamin gitu kan. Nah lanjut nggak lama tuh adalah udah 2 jam kurang ya. Kita kan namanya malam tuh sebenarnya
nggak secapek kayak siang-siang. Makanya kita milih tektok malam itu biar nyampe ke puncaknya juga cepet, dan lagi kalau malam itu lebih nggak capek karena nggak kena matahari, sugesnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa ternyata capeknya sama aja kayak pas siang-siang gitu. Walaupun gue waktu itu nggak bawa apa-apa, apalagi mereka kan yang tetap bawa tenda sama segala macem kan. Jadi kita banyak istirahatnya tuh, duduk-duduk. Nah, selama di jalur itu kan masih hutan rimba kan. Di situ kayak ada yang ini nih di depan, banyak headlamp gitu kan. Nah, kita mikirnya ini, oh itu regu pendaki yang di base camp bilang kali ya, katanya jalan duluan. Jadi jaraknya itu nggak begitu jauh bang, masih kelihatan lampu-lampunya. Dicoba dipanggil sama Fani, gini, bang gitu ya. Maksudnya mungkin mau ngajakin bareng apa-apa kali gitu, minta tungguin. Tapi nggak ada yang nyaut. Sedangkan pas dipanggil itu, si sorotan lampu-lampu itu tuh sempat berhenti bentar, tapi nggak nyaut panggilan kita gitu kan. Makanya kita mikir, oh nggak dengar kali, cuman pas nyari-nyari kita nggak nemu. Terus pas habis diem itu jalan lagi tuh. Kita kan pasti tuh mikir, oh yang regu depan, oh jalan duluan kali karena nggak ngeliat kan. Ya udah tuh, habis istirahat sebentar, nggak pakai lama kan, takut hipo juga malam-malam, harus gerak terus. Kita langsung jalan lagi ke pos 2. Sebenarnya perjalanan dari pintu rimba ke pos 3 ini kan tempat ngecamp tuh biasanya. Itu kurang lebih 4 jam normalnya. Nah karena kita juga nggak buru-buru, niatnya mau lebih cepat, malah tetap aja 4 jam kan. Jadi nggak berasa lama banget juga. Cuman kerasanya tuh kayak di perjalanannya tuh berat banget. Kayak ada aja. Jadi pas nyampe pos 2 itu, kita istirahat lagi kan. Nah pas istirahat lagi kan, itu kan ada kayak semacam pelangnya gitu ya. Pada senderan tuh di situ tuh. Nah nggak jauh di sana tuh ada batu gede. Nah di situ tuh Fani tuh ngeliatinnya ke batu gede itu mulu. Sedangkan aku nggak mau nanya karena dia ngeliat apa nih di situ kan. Terus udahlah, aku mah diem aja kan. Sedangkan Rizky di situ belum kenapa-napa tuh pas nyampe pos 2 ini. Nah gak lama pas udah selesai istirahat, Fani bilang gini, udah yuk gak usah lama-lama istirahatnya gitu, takut hipo, dia bilang gitu ya. Padahal di situ aku lihat dia tuh bulu kuduknya tuh udah merinding. Udah kelihatan kan pasti ngeliat sesuatu nih, ya kan. Nah, pas mau jalan lanjut ke pos 3, jadi kan niatnya gini, di pos 3 mau bikin tenda aja. Tapi kita nggak nginep. Jadi karena lumayan berasa capek kan, katanya mereka, nggak tahu kenapa tuh biasanya kan seger ya. Jadi ngerasa kayak berat banget di beban tuh. Niatnya mau bikin tenda di pos 3 itu buat tidur 2 jam aja. Jadi nggak usah buru-buru ngejar sunrise lah. Kan gak dikejar waktu juga, yang penting nyampe puncak siang juga nggak apa-apa gitu. Nah pas mau dari pos 2 mau lanjut ke pos 3 itu kan kita ngeliatin batu itu kan. Nah pas di batu itu Fani nyapa dong, kayak nyapa orang gini, misi gitu di batu itu. Terus gue langsung pegangan dong gini kan. Terus gue sama Rizky kayak heran, dia nyapa siapa gitu loh. Sedangkan kita di situ nggak ngeliat siapa-siapa, maklum loh. Nah, pas udah agak jauh tuh, udah 50 meter ke depan, barulah gue tanya, tadi nyapa siapa gitu kan. Ada yang duduk di situ tiga orang kakek-kakek, pakai topi jerami gitu, duduk pakai celana pendek, bajunya hitam, ngeliatin kita. Terus gue bilang dong, tapi aku sama Rizky nggak ngeliat loh gitu. Dan Fani bilang, iya, karena itu emang bukan orang. Makanya aku bilang misi kalian gak bakal bisa lihat. Dia bilang gitu. Karena kan dia kan udah indigo lah ya, maksudnya di atas sensitif ya. Nah pas abis bilang kayak gitu, Rizky tahu-tahu minta rubah posisi di depan. Tapi sama Fani nggak dikasih. Enggak lah, lu di belakang, lu kan belum pernah kesini gitu kan. Tapi dia katanya nggak tahu, takut gue mau di depan gitu. Tapi nggak dikasih jadinya. Kalau gue kan tetap di tengah. Nah sepanjang perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu, di situ kita mulai ngitung. Maksudnya ngitung ini kan buat mastiin masih ada nggak nih di belakang gitu. Karena waktu itu tuh Rizky udah mulai pelan naiknya. Dia bilang udah mulai capek kan. Jadi kayak agak jauh mulu dari kita. Jadi setiap naik kita ngitung. Hitungnya maksudnya jangan sampai ada yang berjarak-jarak banget. Soalnya pas nyampe pos itu tuh kita masih bertiga, nggak ketemu sama regu depan. Kita ngitung kan. Berarti kan Fani 1, aku 2, Rizky 3 doang. Nah
itu udah ada sampai 4 kali kita selalu ngitung kayak gitu kan dalam jangka beberapa waktu gitu. Pas beberapa meter mau nyampe pos 3 tuh, itu kan hitungannya masih malam ya. Gue lupa sih bang jam berapa, antara jam 1 atau jam 2 gitu, tapi masih gelap lah, maksudnya belum hitungan pagi gitu kan. Pas kita ngitung, itu kan Rizky udah mulai jauh tuh kayaknya tuh. Kata Fani, hitung lagi dong gitu ya. Dia bilang 1, 2 kata gue kan. Terus nggak lama tuh, karena dia udah jauh, dia nyaut tuh Rizky 3 gitu kan. Terus nggak lama habis itu ada nyaut 4. Nah pas tapi 4 itu pelan gitu, suara cowok 4 gitu, tapi kita denger, Fani juga di depan denger kan, otomatis kita langsung nengok dong, itu siapa gitu ya, apalagi Rizky kan yang di belakang. Pas Rizky nengok, ini anjir nggak ada siapa-siapa, tadi kalian denger kan ada yang nyaut 4 gitu, iya lagi gitu kan. Wah di situ Rizky langsung ngibrit, bodoh, gue mau di depan katanya gitu kan, karena udah yakin bukan orang nih, orang jelas-jelas di belakang ada siapa. Terus sama Fani dicoba panggil lagi, bang ada orang nggak gitu ya. Terus bener-bener sunyi tuh, nggak ada. Jadi yang nyaut 4 ini nggak ada wujudnya gitu kan. Nah karena Rizky udah ketakutan, dia ngotot tuh minta trekking di depan. Padahal kan sebentar gue udah mau nyampe pos 3 kan. Ya udah jadinya Fani pindah ke belakang, gue tetap di tengah. Nah dari situ tuh pas di depan Rizky udah mulai gini-gini aja nih. Kita takutnya dia udah mulai hipo aja sebenarnya. Tapi kan dia udah pakai jaket kan. Kita tanya kenapa? Kagak gue udah mulai merinding nih, dia bilang gitu kan. Nah makanya Fani bilang nanti kita bikin tenda aja di pos 3 gitu kan. Nah alhamdulillahnya pas nyampe pos 3 agak lumayan, nggak bisa dibilang rame juga sih. Waktu itu kayak ada 3 tenda yang udah pada ngecamp duluan di situ. Kan kehitungnya kita nggak bertiga doang jadinya. No alhamdulillah tuh ada juga yang lagi ngecamp gitu ya. Terus gue ada tanya gini, terus yang tadi pendaki yang duluan itu mana ya? Kok nggak ketemu sama sekali? Kata Fani gini, mungkin ini kali udah ada yang udah bikin tenda kan? Oh ya udahlah kita nggak bahas lebih lanjut kan. Tapi sih kayaknya mah yang awal itu harusnya kalau emang baru nyampe masih packing harusnya, maksudnya masih sibuk bikin tenda, soalnya kan jarak kita tuh sebenarnya nggak jauh. Tapi pas kita nyampe tenda tuh kayak tendanya ini udah yang berdiri dari siang lah, misalkan udah dari sore, karena tuh udah pada tidur kelihatannya yang di dalam tuh. Ya udahlah bikin tenda kan 2. Jadi aku sama Fani tenda, Rizky sendiri. Nah terus tuh pas lagi bikin tenda itu aku sama Fani ngeliat di atas tuh ada yang sekelebat gitu loh, gitu. Kita langsung dong perhatian kita ke atas, ini suara angin apa nih, kan ada pohon kan, takutnya suara daunnya atau apa. Pas ngeliat ke atas, astagfirullahaladzim. Jadi kalau mukanya nggak jelas, tapi kita lihat jadi kayak putih selembaran gitu loh, kayak kain 2 kali seret terbang di atas kita gitu kan. Nah di situ tuh langsung tuh buru-buru diberesin kan, aku langsung astagfirullahaladzim. Fani ngeliat juga kan, tapi Rizky kayak nggak, dia lagi sibuk iniin sendiri kan. Ya udahlah langsung baca-bacaan aja kayak biasa kan, baca doa gitu kan. Itu ada yang merhatiin dari atas, kata Fani kayak gitu. Nah nggak tahu nih maksudnya yang dari atas itu yang tadi sekelebatan apa ada sosok yang lain. Nah Fani bilang ada sosok lain juga yang ngeliatin, bukan cuma dari atas, dari sisi. Jadi kan ini lahan yang landai ya. Nah landai itu sebelah sini tuh langsung hutan lagi gitu. Kata dia ada yang merhatiin dari hutan sana. Dia bilang ini sosok mata 2 warna merah nyala ngeliatin kita pas lagi bikin tenda. Cuman Fani bilangnya nggak apa-apa, itu nggak bahaya, cuman merhatiin aja, dia bilang gitu kan. Yaudah cepet-cepet aja gitu kan. Kayaknya udah semakin dingin juga gitu. Udah tuh pas udah selesai bikin tenda, istirahat, nggak langsung tidur. Biasalah ngobrol-ngobrol dulu udah di dalam. Rizky juga udah jadi tuh tendanya. Nah, nggak lama, ada kali habis 10 menit bikin tenda ya, Rizky nyamperin ke tenda, bilang gini, bang, gue izin ke bawah dulu ya, ke bawah masih ke jalur gitu kan, mau ngapain gitu. Nah Rizky bilang, itu ada cewek minta temenin ini, nyari tempat buang air kecil, dia bilang gitu kan. Hah, cewek? Lah siapa emang dia nggak ada grupnya gitu kan, nggak tahu tuh diri aja di situ, katanya minta temenin cari tempat, kata dia gitu ya. Awas lu anak orang jangan apa-apain kan gitu ya. Enggak loh, orang dia minta temenin doang, katanya minta cariin tempat.
mau gue temenin gak, kata Fani gitu kan. Terus kata Rizky, gak usah, itu apa, bocahnya udah nungguin tuh di bawah gitu. Emang dia dari grup mana? Katanya sih dari tenda 11 tuh yang warna merah. Udah pada tidur emang teman-temannya. Udah, makanya dia minta temenin gua. Tadi kan gua lagi ini masih apa ngopi di luar, dia bilang gitu kan. Oh ya udah tuh, kita nggak ada pikiran aneh-aneh. Maksudnya nggak kepikiran dia itu bukan orang atau apa loh. Tapi nggak tahu sih orang atau enggak ya. Jadi tuh pas Rizky izin mau ke bawah itu 2:30 mah ada dah. Karena dia nggak mau ditemenin, udah dia sendiri tuh. Gue sempat ngeliat dia, oh ada turun ke bawah tuh sama cewek, pakai kerudung hitam, bajunya warna pink, kelihatan kayak ya anak pendaki gitu dari stylenya gitu loh. Lihat tuh jalan dia berdua sama Rizky ke bawah kan. Nah ya udah di situ mah kita, oh ya udahlah, udah ketahuan nganterin orang kan. Nah nggak sadar kali waktu itu tiba-tiba kayaknya ada kali hampir 30 menit kok nggak balik-balik. Rizky nggak balik-balik, terus aku baru ngeh tuh bilang ke Fani, yang kok Rizky nggak balik-balik sih? Udah kali ke tendanya cuman nggak bilang-bilang. Firasat aku nggak enak, kata gue gitu kan. Coba deh cek dah, kayak nggak kedengeran ada suara dia balik lagi, kan tendanya masih di sebelah kan. Kata Fani, iya juga ya. Ya udahlah, dicek sama dia ke tendanya Rizky kan. Ki dipanggil tuh, wah nggak nyaut, dibukalah kan sama Fani. Lah iya nggak ada anaknya. Maksudnya logikanya gini, masa sih nganterin kencing kok lama banget gitu loh. Baru sadar itu kayak udah ada 30 menitan loh. Iya bener juga. Terus jadinya Fani bilang ke gue, katanya, ini deh aku mau susul dia ke bawah, takut kenapa-napa tuh anak gitu kan. Nah karena aku nggak mau sendirian juga di tenda, ya bilang dong, ikut dong gitu, nggak mau sendirian di sini, ngeri nih malam-malam. Ya tadi juga malam kali kita trekking, ngeri gimana orang berdua, kata gue gitu kan. Ya udah tuh bawa air itu sekalian nanti ini cadangan takut atau apa. Ya udah bawa air tuh. Sempet di situ tuh sempet kayak udah mulai gak enak sih sebenarnya perasaan gue, kok bisa-bisa sih Rizky kagak balik-balik gitu kan. Karena ini bukan kejadian horor yang pertama. Di situ gue tuh udah kayak langsung mikir, wah ini anak kagak kenapa-napa kan, maksudnya itu yang cewek ini beneran orang kan atau apa. Soalnya pas ngelihat turun itu jujur emang gue nggak ngeliat mukanya karena udah langsung arah jalan ke bawah kan, jadi cuma ngeliat kayak sosok badannya aja gitu. Nah pas udah cari ke bawah itu nggak langsung ketemu. Di situ udah mulai panik tuh, maksudnya gimana nih laporannya ke base camp kalau misalkan si Rizky nggak ketemu gitu ya. Atau Pus jangan ngomong sembarangan apa orang mah ngomong yang bagus-bagus gitu. Soalnya hampir turun ada sekitar 15 menit lebih nggak ketemu-temu, maksudnya disautin tuh dia nggak nyaut balik. Kita kan tetap pakai headlamp kan gitu. Loh si Rizky kemana ya? Terus aku bilang gini, orang tadi arahnya ke jalur ini kok ke jalur yang turun, kan jalur cuma satu doang gitu ya. Lagian kenapa nyari tempat ngicinya sampai ke bawah ya? Nah itu kita nggak sadar, kenapa kita nggak tanya ke dia kenapa harus segala ke bawah, kenapa nggak yang di depan aja, tuh masih banyak lahan ini kan. Kita nggak kepikiran tuh. Nah nggak lama dari situ untungnya ketemu, tapi kondisinya udah aneh menurut gue. Jadi pas ketemu itu ada satu pohon tuh, tapi nggak gede-gede banget lah. Ada satu pohon ke sorot tuh Rizky, kita giniin, Ki, tapi dia ngebelakangin kita. Dia lagi diri aja, pasti panggil Rizky gitu ya, diem aja tuh. Nah itu kan jaraknya ada kayak masih semeter mah ya. Disusul lah sama Fani agak lari tuh. Ki ngapain lo diri di situ gitu? Udah selesai belum itu si ceweknya gitu kan? Pas mau disusul itu lari, terus si Rizky ini malah jalan ke bawah tapi agak setengah lari gitu, tapi tangannya tuh gini loh, gini setengah, terus ntar kadang gini loncat-loncat gitu, terus loncat-loncat, pas ngeliat lagi loncat-loncat agak nangis gue ya. Itu si Rizky kenapa kok loncat-loncat? Jadi nanti dia jalan pelan gini, terus nanti loncat dua, terus ntar jalan lagi tapi tangannya tuh rapat gini ya, mirip kayak kayak pocong. Wah di situ udah langsung keringetan kan, gini. Tapi karena gue juga nggak berani di jalur ya, gue ngikut dong, gue nyusul. Mungkin karena Fani panik, dia nggak inget ada gue di belakang, jadi dia ini lari ngikutin Rizky, terus gue jadi ikutan lari juga kan, Nah jadi pas udah hampir mau
nyampe bawah tuh, maksudnya nggak nyampe bawah banget, pas udah agak turun-turun lagi, dia tuh makin cepet loncatnya si Rizky ini. Ini sih fix udah kerasukan atau apa nih, dipanggilin kan nyaut-nyaut. Terus tahu nggak bang? Jadi kan pas dari pos 3 ke pos 2 tuh kalau nggak salah tuh ada jurangnya juga tuh. Jadi tuh manaan itu malam kan ya, kita nggak begitu kelihatan kalau nggak ngandelin lampu. Pas udah ditarik, disusul gini, dia jalan gini, terus langsung loncat lagi. Mau loncat langsung ketarik tuh sama Fani. Terus hampir ambles kan itu kakinya. Pas ambles ya ternyata itu jurang. Dia mau lompat ke jurang dong. Terus Ki istighfar langsung ditidurin kan. Pas ditidurin sama Fani, dia nggak ngedip. Dia kayak gini aja. Dia kayak gini. Terus kebetulan kan gue lagi bawa air kan. Dipanggil sama Fani. Yang itu airnya dong kesiniin gitu kan. Diambil tuh airnya. Itu si Rizky kenapa? Kerasukan ini gitu kan. Nah dibuka tuh airnya tuh. Karena kebetulan Fani tuh agak bisa ngobatin orang yang kesurupan, jadi sama dia langsung diobatin. Jadi air itu dibacain doa sama dia, gak lama habis dibacain doa, dituang ke telapaknya, diusapin ke mukanya Rizky sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali kan. Tapi sempat berontak di situ Rizky. Jadi mungkin jin yang ngerasuknya ini gak langsung yang gampang keluar gitu. Pas lagi gini-gini malah kejang. Sedangkan di situ kan gak ada orang lagi yang lewat kan. Fani bilang gini, kamu ke pos lagi gak minta bantuan siapa kayak gitu. Lah nggak berani gue. Maksudnya sendirian ke atas lagi nggak berani, udah masih mending nunggu di situ. Gimana ya, soalnya gue juga penakut sebenarnya. Kayak di situ sempat agak debat juga, nggak mau lah, kalau mau bareng lah ke atas sendiri lagi bertiga, mana berani. Terus jadi sama dia dicoba lagi tuh sama dia, airnya dituangin kan, dibacain doa lagi, bismillah. Terus kalau nggak salah tuh ini jempolnya sambil dipencet gitu tuh, sambil dipencet pas lagi kejang-kejang gini, alhamdulillah tuh nggak lamanya langsung normal tuh, dek, Rizky gitu, dek langsung gini, langsung ada apa sih? Dia tuh, bang gue kenapa bang? Dia lagi tanya, lemes banget badan gue, kata Rizky gitu ya, kerasukan pocong. Waktu dia gituin, lu loncat-loncat tadi mau lompat ke jurang. Kalau misalkan nggak buru-buru ketarik sama gue, ya wassalam lu, udah jadi ini apa bisa manggil tim SAR digituin kan. Astagfirullahaladzim. Terus tadi lu gimana ceritanya, bukan lu tadi nganter cewek? Di situ dia bengong dulu. Sumpah bang, tadi tuh cewek yang minta antar temenin kencing itu tiba-tiba nggak ada. Rizky bilang gitu, yaudah ke camp aja nanti ceritanya, pas di camp aja, jangan di sini gitu kan. Bang gue lemes banget bang, lah gitu kan. Jadi sama Fani agak dibopoh ya gitu ya, dibopoh gitu. Jadi pas naik pelan-pelan. Nah karena masih di jalur, Fani bilang nyeritainnya jangan pas lagi di sini, takutnya masih ada yang ngikut aura-auranya gitu, apalagi ini malam. Karena pas perjalanan ke pos 3 lagi itu gue ngerasa ini kan kanan kiri udah hutan lagi kan, itu tuh banyak yang ngeliatin. Nah, Fani sendiri bilang makanya jangan cerita, kenapa? Karena banyak yang merhatiin di situ. Makanya terasa pas lagi kita jalan, pas mau ke pos 3 itu sesek di jalur. Karena emang banyak yang merhatiin. Ini faktornya kenapa? Pas gue tanya ke Fani gitu, dia belum tahu. Udah nanti aja ceritanya pas di camp. Udah nyampe pos, di situ kita jadinya ngumpul di tendanya Rizky. Di situ Niki lu istirahat dulu, minum dulu, makan dulu gitu. Pakai sleeping bag lagi biar nggak kedinginan gitu. Tadi lu ngerasa gimana? Coba dong ceritain dong pas lu nganterin tuh cewek kencing. Kenapa lu tiba-tiba malah tahu-tahu pas gue temuin udah kesurupan pocong gitu ya? Karena lu lompat-lompat kayak gitu. Nah dia bilang, jadi pas dia nganterin ke bawah itu kan si cewek ini di depan dia kan. Nah si cewek ini bilang gini, aku mau melipir ke sana dulu ya gitu loh. Nah tapi nunjuk ke sana itu ke jurang katanya. Terus sama Rizky pas disorot, loh itu bukannya jurang ya, masa mau kencing di situ gitu kan. Terus si cewek itu katanya nggak nyaut apa-apa. Tiba-tiba dia masuk aja kan gelap kan, ke kegelapan itu pasti panggil sama Rizky, udah nggak ada, hilang lah kan. Rizky nyamperin kan, takutnya dia bener-bener kayak terjerobos ke jurang atau apa kan ya. Pasti cari-cari lagi udah langsung hilang kata si Rizky, udah nggak
nggak ada wujudnya. Nah pas dia lagi mulai ketakutan tuh, merinding, pas dia udah mau balik ke pos 3, nah pas dia lari katanya dia ngerasa dari depan itu dia ngeliat sosok pocong tapi nggak loncat-loncat, cepet gitu, kayak dari atas, dari depan nih, dari depan dia pas dari masuk, jadi ngerasuk ke Rizky itu dari depan. Nah habis dari situ dia udah nggak sadar selanjutnya gimana, cuma dia udah sempat ngeliat sosok pocong yang ngerasuk ke dia itu. Nah karena kejadian itu Paning bilang gini, terus sekarang masih lemes gak? Kalau emang masih nggak enak, udah nanti pagi kita turun aja, nggak usah ke puncak gitu kan, karena emang saat itu jadi kita nggak nyampe ke puncak. Nah awalnya emang mau maksain kan, nggak apa-apa ke puncak aja, kan ke puncak siang nanggung bang, kita udah di sini kan, emang niat kita kan mau nyampe puncak gitu loh. Gue belum pernah juga soalnya mumpung gue cuti kuliah, gue takut lu kenapa-napa lagi. Masalah tadi aja gue pas ngeluarin lu nggak langsung bisa loh, untungnya aja, maksudnya pas yang kedua kali bisa, kalau misalkan nggak bisa gue juga bingung gimana gitu loh, karena maksudnya kekuatan gue buat nyembuhin orang kesurupan juga nggak sehebat itu gitu kan. Dia bilang insya Allah aman sih kali ini, lu banyak-banyak doa dah, lu apal Al-Quran gak sih? Digituin kan, apal sih bang ayat kursi mah, yaudah baca-baca ayat kursi lah gitu kan, kalau emang mau lanjut besok, tapi lanjutnya nggak usah pagi-pagi, udah siangan aja gitu. Nah karena udah kesepakatan bersama, yaudah jadinya tetap lanjut mau muncak. Nah itu mulai jalan sekitar jam 7 apa jam 8 gitu kan. Sedangkan pas kita waktu itu nyampe pos 3 lagi kan udah ada beberapa pendaki yang udah mau mulai summit tuh subuh-subuh kan. Sempet tuh mereka ada tanya, dari mana bang? Enggak, ini dari bawah, tadi teman gue kesurupan apa? Pocong sih kayaknya, loncat-loncat soalnya gitu kan. Seriusan bang? Iya kan, bahkan kan sempat ditanya-tanya kan. Yaudahlah suruh istirahat aja dulu di tenda gitu kan. Terus gue ada tanya tuh ke pendaki yang mau summit itu, bang lu yang ini bukan sih trekking malam kan sih? Bukan, gue mah ini yang kemarin, ini gue mau summit, kata dia gitu ya. Ada yang trekking malam baru sampai nggak? Maksudnya yang barengan sama lu gitu kan, kalau kita kan nyampe terakhir tuh. Kata dia, nggak ada orang yang baru nyampe, ini kayak tenda baru punya kalian gitu kan. Nah makanya yang jadi pertanyaan, loh yang kita lihat 4 headlamp ini kemana ya gitu loh. Nah pas kita cari tahu ternyata 3 tenda ini tuh tenda yang kemarin. Jadi yang tenda yang baru datang pas malam-malam tuh baru tenda gue doang gitu kan, sama Rizky gitu. Ya udahlah, gak mau bahas lebih lanjut pas lagi masih di gunung. Oh yaudah bang, nggak apa-apa. Yaudah lanjut aja summit ya gitu. Kalian mau summit nggak? Summit paling nanti siang gitu kan. Yaudah kan tadi tuh jam 8 mulai summit kan. Pas mulai summit ini kan otomatis cuma bertiga kan. Nah karena lagi nggak begitu rame, jadi dari pos 3 ke pos 4 dulu berarti ya. Ke pos 4 baru pos 5 baru puncak. Pas mau ke pos 5 deh kalau nggak salah, itu kan udah mulai nanjak-nanjaknya, udah mulai agak parah lah sih menurut gue ya dibandingkan yang di bawah, karena kan udah mau nyampe puncak. Nah di situ tuh sebelah kanannya tuh jurangnya udah lumayan tinggi lah, menurut gue kan lebih dalam. Di situ Rizky muntah, dan yang muntah tuh bukan Rizky doang, gue juga ikut muntah. Tapi kalau gue waktu itu muntah karena murni kecapean sih, karena kayaknya fisik gue lagi nggak kuat juga. Jadi pas ngeliat gue muntah, kata Fadi, udah turun aja gitu, nggak usah naik gitu kan. Fadi tuh udah hampir setengah perjalanan kan, udah nyampe pos 5. Sumpah sih waktu itu emang bener-bener nggak kuat, padahal udah sarapan juga. Nah ya udahlah, karena ngeliat gue udah muntah-muntah, jadi kata Fadi, udahlah nggak usah lanjut ke puncak lah, kasihan gitu kan. Terus Rizky juga, yaudah deh nanti aja, kan nggak mungkin kan dia naik sendiri gitu. Apalagi dia juga habis muntah. Nah ya udahlah, kita mutusin buat turun. Nah berarti kan turun kan masih di jalur yang jurang-jurang tadi kan. Lagi-lagi kita bertiga nih denger ada kejanggalan lagi. Ini padahal hitungannya masih pagi loh. Jadi di logikanya gini sih, itu kan kita masih area pos 5 itu kan udah mau nyampe puncak ya bang. Untuk ke pemukiman warga tuh harusnya masih sangat jauh gitu loh logikanya kan. Tapi di jurang itu kita ngedenger ada suara hajatan. Tapi suara hajatan itu kayak, wah rame nih, kayak ada rame suara orang. Dan yang lebih jelas itu suara gamelannya. Gamelannya, wah kayak orang pesta lah pokoknya. Terus gue pikir gini, di bawah ada pendaki lain nggak? Kan kadang suka ada pendaki yang bawa speaker sambil nyalain musik atau apa. Tapi nggak ada. Terus pas gue cek lagi, ini bukannya kita masih jauh ke bawah ya?
kalau misalkan ini ada acara di hajatan, maksudnya di perkampungan nggak mungkin sampai ke sejelas itu suaranya ke puncak kan. Dan lagi kenapa suaranya harus dari dasar jurang itu loh. Di situ maaf, gue sempat kesirep itu sempat hampir terhipnotis bang. Jadi kan kita turun nih, terus kata Fani, udah baca ayat kursi atau apa sebisanya, jangan putus ya, atau nggak selawat gitu. Jadi terus-terusan jangan putus. Jadi sepanjang turun tuh kita diiringin sama suara gamelan itu, tapi dari jurang. Nah katanya karena gue sempat kesirep, jadi kan mungkin karena bacaannya sempat putus ya, gue kesirepnya tuh gini, ngeliat di pandangan gue gitu ya. Tapi gue tuh bukan capek, enggak. Ini pasti karena ada sesuatu yang lain, karena gue ngerasanya kayak fit aja. Itu muntah juga karena kan abis muntah itu langsung enak lagi kan. Jadi bukan karena halu, bukan. Jadi di pandangan gue itu pas ngedenger suara gamelan itu, gue ngeliat di situ ada perkampungan di jurang itu. Nah ada perkampungan, terus ada sosok cewek biasa lagi nari terus 2 orang. Jadi kayak ada panggungnya di jurang itu, tapi jadi kayak di bawah jurang itu tuh rame gitu kan. Ada penarinya 2 orang, ada pemain ininya, gendangnya biasa. Terus di si penarinya itu gini-gini. Gue ngeliatnya kayak manggil gini, ayo ke bawah gitu loh. Di bawah tuh banyak makanan sepenglihatan gue. Karena gue katanya udah kesirep ya. Pas turun, gue udah mau ngarah ke jurang. Jadi gue tuh pas ngarah ke jurang tuh di bawah tuh kayak pas ada tangganya. Jadi gue tuh gampang harus yang ngeliat pas turunnya kan. Nah untungnya tuh Fani merhatiin gue terus, karena kan posisi dia jadi di belakang kan, Rizky yang di depan. Nah pas gue mau tiba-tiba, ini kan ternyata batu yang gue injek, batu kepleset kan batunya kan kayak kendor gitu loh, kayak nggak pageh gitu kan. Nah, pas gini langsung ditarik lagi sama dia. Astagfirullahaladzim. Terus katanya pas ditarik tuh gue ada bilang gini, itu di bawah rame ada yang nawarin makanan. Nah, gue bilang gitu, tapi gue sadar nggak sadar kayak gitu. Langsung wah nggak beres nih kata Fani gitu kan. Langsung dikasih baca nama dia, nyebut gitu kan. Nah, seingat gue tuh muka gue juga diusap-usap waktu itu sama Fani. Ya Allah gitu kan. Pakai air yang udah dia giniin. Nggak lama habis itu, sebentar pas buka, udah normal, cuman jurang biasa pas dilihat. Astagfirullahaladzim pas nyebut, tapi tadi ramai banget, ada yang gini-gini gitu loh, nyuruh kita buat ke bawah makan dulu gitu, terus nggak ada itu jurang, udah yuk buruan turun gitu ya. Nah Rizky di situ udah makin berending aja, asli semalam gua sekarang elu mbak kata dia gitu ya, hampir aja gitu ya, udah agak melipir ke sini ya, jangan deket-deket jurang, kamu baca-bacanya jangan setengah-setengah gitu. Enggak, tadi nggak setengah-setengah, orang tiba-tiba aja ngelihat ada itu rame situ. Udah yuk lanjut ke bawah kata Fani gitu kan. Udah lanjut lagi lah ke pos 3. Nah di pos 3 udahlah kita packing kan. Nah pas yang hampir mau jatuh itu emang ini kaki kayak agak ke ini loh, kek gitu dikit. Jadi pas turun nggak bisa cepet. Udah sempet diurutin tuh sama Fani tuh. Bentaran sih. Nah udah agak mendingan lah. Nah pas udah mendingan itu udah lanjut turun nih buru-buru. Pas kita nyampe ke bawah kan otomatis yang pendaki lain masih pada sibuk di atas kan. Jadi kita masih sepi pas nyampe pos 3 itu, pos camp. Nah pas turun ini gantian Fani yang kerasukan. Nah kalau Fani yang kerasukan kita bingung dong. Kan maksudnya yang nanganin kita ini kan dia gitu kan. Sekarang dia sendiri yang kerasukan gitu loh. Dan kerasukan itu pada pas sudah mau nyampe base camp loh bang. Jadi sepanjang turun tuh kita bertiga doang. Emang gak ada siapa-siapa, tapi kan kondisinya udah siang gitu. Karena Fani bisa nyembuhin diri dia sendiri, jadi waktu itu hilang dengan sendirinya dia. Nah, jadi pas udah jalurnya udah mulai nggak jurang-jurang, dia di depan lagi, gua di tengah, Rifki di belakang. Pas di depan, dia sempat ada keseleo. Pas dari pos 2 ke pos 1 kan dia nggak sengaja nyenggol batu tuh kaki, kan dia kan bawaannya berat kan karena gue nggak bawa apa-apa, dia sempat keseleo di situ tuh. Nah sempat istirahat sebentar, kakinya agak ini juga kayak gue pas di atas, jadi sama gue diurutin bentar. Nah dari situ dia jalannya udah mulai agak pincang
karena ini lumayan berasa juga gitu kan. Nah terus bebannya dia udah dibagi sama Rizky gitu kan, sini bang dibagi 2 dah. Di situ dia udah nggak bisa jalan biasa, udah mulai kayak gini gitu ya. Malahan gue yang udah diurut sama dia udah mulai mendingan gitu ya. Anehnya itu pas dia jalannya kan dia kayak gini kan, tiba-tiba aja dia berhenti kan, berhenti gini, tiba-tiba nangis dong, nangis kenceng. Gue nggak bisa praktekin nangisnya gimana. Di situ kaget sih, loh kok tiba-tiba nangis ya, kaget maksudnya ngeliat suami kayak gitu loh, kenapa kan. Terus gue panggil, yang kenapa gitu. Gak lama nangis kenceng kan. Gua kan dia kan sambil megang HP kan, sambil buka HP gini. Gue pikir mah dia abis ada baca berita buruk atau apa gitu. Gue mikirnya wah orang tuanya kenapa nggak apa, tiba-tiba nangisnya tuh kayak orang yang ya itu yang kayak kaget gitu loh. Tapi pas udah dideketin dia cuma nangis gini-gini, terus tahu-tahu lari ninggalin gue sama Rizky kan, padahal kakinya kan ini kan, maksudnya udah agak pincang kan. Di situ dia lari dong. Terus gue sama Rizky ngikutin, dia lari-lari sambil nangis gitu loh. Nah kan gue panggil kan, yang berhenti kenapa gitu kan. Sumpah gue takut dia kenapa-napa waktu itu kan. Nah terus untungnya nggak lama, ada cuman kayak 5 menitan dia kayak gitu kan. Kita sampai capek ngikutin dia lari-lari kayak gitu sambil nangis kan, loh kenapa ninggalin gitu loh. Gue awalnya nggak kepikiran dia kesurupan sih, cuman mikirnya dia habis baca berita buruk apa nih di HP gitu kan. Dia tuh mulai berhentinya itu pas hampir mau nabrak pohon. Jadi di depannya itu kan biasa kan namanya di jalur kan banyak pohon kan ya. Dia kayak mau nabrakin diri ke pohon, tapi udah langsung berhenti. Pas lari langsung berhenti gini, dia berhenti kayak gini. Begini kan. Kayak dia duduk gini kan. Terus langsung tuh kesusul sama gua sama Rizky. Pas gua susul, gua tanya, yang kenapa gitu kan. Dia gini, tadi aku kemasukan dari depan, kata dia gitu kan. Kemasukan siapa gitu kan. Terus dia sempet gini nih, nggak langsung jawab. Pas dia udah mulai tenang, dia gini, dia bilangnya sih kemasukan sama sosok penjaganya sendiri gitu loh. Terus aku tanya, emang kayak gimana? Ya aku nggak bisa lihat jelas sosoknya, tapi yang jelas dia cowok lari dari depan, ngerasuk ke dia dari depan. Terus aku tanya, kenapa nangis? Pas kemasukan itu sakit, berasa sakit tek, kayak kemasukan apa gitu loh, kayak kemasukan bedak keras, makanya dia nangis kayak gitu. Terus ini untungnya aku bisa ngatasin. Jadi pas selama dia kemasukan itu lari-lari, dia sambil minta sosok itu keluar gitu. Kok bisa sih kemasukan? Biasanya kamu nggak pernah kayak gini, kata gue gitu kan ya. Nggak tahu kenapa dia malah bercanda gini, ini kali biar aku turunnya cepet, soalnya kan kaki aku pincang, kalau nggak kemasukan nggak bisa lari kan, nggak cepet nyampenya, kata dia gitu kan. Tapi sekarang udah mendingan. Dia kayak, udah aku nggak mau kesini lagi, nanti lagi aja kalau trip bareng-bareng. Dia bilang kayak gitu dong. Gila, ada-ada aja. Nah nih, apa gara-gara si Rizky nih kali ini pakai baju kuning dibecandain kan sama dia kayak gitu. Lah jadi gue yang disalahin, bisa aja ini kuningnya bawa sial nih gitu kan. Udahlah, karena kita jadinya lari-lari, otomatis nyampe base campnya cepet dong. Nah, pasti base camp itu barulah kita bisa tenang gitu loh dari situ. Terus sempat cerita sama orang base camp gitu, nggak jadi ngecamp. Nggak jadi, udah mau langsung turun aja bang, di atas capek kata gitu kan. Nanya tuh salah satu dari pengurus base camp, kenapa emang di atas? Ini pada kemasukan 3-3-nya gitu loh kan. Yang pertama si Rizky, kedua gua, kalau gua kan hitungannya kayak kesirep aja kan, kesirep. Terus Fanny yang kemasukan sosok penjaganya sendiri gitu kan. Loh kenapa emang? Terus gua di situ iseng aja bilang kayak, ngaruh nggak sih bang? Ini soalnya teman saya ada yang pakai jaket kuning gitu. Ah seriusan? Ya soalnya waktu open trip yang pas bulan Oktober kemarin kan saya dulu dibilangin sama panitianya nggak boleh bawa benda apapun warna kuning. Itu bukan sih faktornya bang gitu ya. Ya emang setahu saya sih emang ada larangan nggak boleh sih. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Mungkin lagi ini aja kali, mungkin kalian ini ada kurang sopan atau gimana gitu ya. Enggak sih bang, biasa aja. Kalau mendingan gini deh, kalau misalkan ada larangan atau apa-apa mending diikutin aja, nggak usah dilanggar gitu kan. Terus Rizky gini, tapi kan kemarin juga kan abang nggak ngasih tahu di pihak basecamp kalau nggak boleh bawa yang kuning-kuning. Ini juga tahu dari Mbak Fit. Kalau Mbak Fit nggak cerita mah
Gue juga nggak tahu kalau boleh nggak boleh bawa yang kuning. Ya nggak tahu juga ya bang, gue juga soalnya kan ini baru kata dia gitu. Coba nanti gue tanya sama pihak Piskem yang lain, maksudnya siapa yang waktu itu nggak boleh yang bilang nggak boleh bawa benda kuning. Udahlah, habis dari situ kita nggak lama-lama di base camp, jadinya ya udahlah kita mutusin buat langsung balik aja. Nah habis itu Rizky bilangnya, gue nggak mau bang kalau trekking malam lagi gitu ya, takut kenapa-napa lagi, soalnya kan itu sama aja gue hampir mati anjir, mau lompat ke jurang. Ya iyalah kalau misalkan lo nggak ketahuan sama gue udah wassalam lu katakannya gitu kan. Tapi besokannya mereka tetap lanjut tektok ke Andong, tapi yang pas ke Andong gue nggak ikut, cuma nunggu di base camp doang. Nah karena di Andong mah pagi-pagi, siang juga Amang sih ada makamnya, tapi pas dengar dari cerita mereka nggak ngalamin apa-apa. Makanya di situ Rizky, misalkan gua ke Sumbing lagi, nggak lot Gajah Mungkur deh. Mungkin emang secara trek dia enak, bukan yang terjal-terjal gitu, dan termasuk jalur yang paling cepat menuju puncak kan. Maksudnya dia, mungkin dia pengen ke Sumbing jalur lain aja lah, yang Gajah Mungkur udah nyobain walaupun gua ngalamin mistisnya kayak gitu. Mungkin karena bareng sama kalian ya katanya gitu. Yang nggak ngaruh lah, itu mah gara-gara lu bawa kuning aja kata gua gitu kan. Ya udah, jadinya sampai di situ kita ini nggak banyak cerita yang soal mistisnya, maksudnya ke teman-teman. Baru cerita itu pas di sini. Jadi kita kan baru bertiga nih. Jadi gue pertama ceritain di sini yang kejadian di Sumbing itu. Oke, minum dulu Kak jelenya Kak. Silakan Kak. Aduh, alhamdulillah. Gokil sih ceritanya sih. Sumbing lagi nih teman-teman. Habis lagi punya. Oke. Nagih nih. Nagih kan? Nanti bawa pulang kita ada satu kontainer Kak. Oke. Ada. Bawain kontainer ya. Jalan kirim lagi lah, gitu kan. Oke. Nah Kak, emang kalau kita berbicara Gunung Sumbing kan tentu banyak legenda juga ya. Banyak cerita di balik itu semua juga kan gitu. Kalau kita berbicara tentang Gunung Sumbing, terutama gue juga pernah kan ngalamin kejadian di Gunung Sumbing juga. Jalur mana bang? Bawong. Sumbing apa sih? Gue kok ngeblank. Sumbing via apa tuh? Garung. Oh, Garung. Masih jalur gitu, lama. Pas itu belum ada jalur baru yang ke arah kanan, jadi kita ambil ke kiri yang jalur engkol-engkolan tuh. Di situ. Nah, ini teman-teman semua udah tahu lah tentang cerita itu dan cerita horor yang view-nya terbanyak tuh. Oke, bisa tonton di channel yang itu ya. Oke, di channel Jo. Oke. Nah, Kak, pendaikan Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Untuk pendaikan keberapa Kak? Via Gajah Mungkur itu untuk Kak Ipit sendiri nih. Kedua. Pertamanya itu yang tadi open trip. Yang open trip, iya. Itu normal. Yang normal tuh. Pagi, siang, bareng-bareng. Yang kedua ini baru nih bertiga. Jalan sendiri tanpa open trip, malam-malam juga. Malam-malam, dan itu malam-malam. Poinnya kan malam-malam gitu kan. Malam. Kenapa milih malam saat itu Kak? Ini karena mereka berdua ini nih, Fani sama Rizky. Ini pengen nyoba TikTok. Terus kan katanya kalau malam itu lebih nggak berasa capek kan. Terus niatnya jam 6 tuh udah nyampe puncak. Jadi makanya mereka milih malam. Malam. Katanya kalau malam, kan sebenarnya kan kalau misalkan siang-siang TikTok capek juga kan Sumbing sebenarnya. Iya, apalagi Sumbing kan panas juga gitu kan. Normalnya 8 jam. Nah kan mikir kan kalau malam kan kita tuh lebih fokus ke jalur. Iya. Oke. Jadi mereka milih malam. Mau ngejar Andong juga. Mungkin kan banyak juga nih. Ada yang pendaki yang memang memilih jalur pendakian pagi-pagi biar nyampe tempat camp sore. Iya, ada juga yang milih siang supaya pas nyampe saat itu kan nyampe base camp pasti malam tuh beristirahat dulu gitu kan siang. Terus ada juga yang memilih untuk malam, dan itu apapun itu yang penting kita safety aja, itu aja poinnya. Nah, terus kemudian Kak, kan sempat nggak boleh pakai kuning-kuning nih. Kuning-kuning kan tadi jaket kuning. Rizky. Kalau pakai baju kuning terus ada gambar. Nggak boleh juga ya? Pokoknya kalau yang kuningnya dominan kayak nggak boleh sih. Kecuali kuningnya kecil-kecil kali ya. Kecil-kecil boleh. Oh, full kadet gitu boleh tuh. Boleh kali ya, tapi nggak full kuning gitu. Oh, tumel. Ini bawa tai kan kuning juga tuh, bawa tai. Ini nih yang jadi pertanyaan sih sebenarnya, kenapa nggak boleh bawa kuning? Itu sih gitu ya, nggak boleh pakai atribut kuning gitu ya. Logikanya nih, kuning
otomatis seharusnya dianjurkan karena kan lebih kontras dengan warna daun. Nah, iya itu yang lebih Rizky bilang. Kontras dengan Lebih warna kontras. tanah gitu kan. Kalau lebih kenapa-napa kontras. lebih kelihatan Makanya sebenarnya. oranye, kuning, merah apa yang kontras-kontras itu yang harus dipakai deh biar amit-amitnya kalau kita lagi ke dalam kondisi darurat, tim ranger ataupun tim SAR bisa nemuin dengan warna kita gitu kan. Kecuali kalau hijau, mungkin make sense. Nyaru sama daun. Nah itu dia nyaru, sama warna hitam juga kan agak nyaru juga kan nyaru. gitu. Nah kalau masalah ini kuning kayaknya gue belum tahu nih apa kuning sama nyerap kayak pakaian warna hitam. Kuning kan kalau terang kan seharusnya memantulkan cahaya, nggak nyerap panas. Mungkin dari segi mistisnya mungkin ya ada sejarah atau enggak sosok penghuninya mungkin yang di jalur itu nggak seneng sama warna kuning mungkin. Ibarat kata kayak misalkan kita ke pantai selatan nih nggak boleh pakai baju hijau kayak gitu mungkin. Oke, mungkin si situnya dia mintanya pink. Pink atau enggak hijau sage. Nah, itu tuh sempat viral warna hijau sage di tahun lebaran tahun kemarin tuh ya. Iya. Hijau sage, tapi pas lebaran itu hijau sage juga. Iya lagi. Iya lagi. Ikut tren. Itu tren. Oke. Nah, terus kemudian nih Kak, selain naik Gunung Sumbing via Gajah Mungkur, Kak Ipit pernah nyoba jalur lain nggak? Pernah. Alang-alang Sewu. Alang-alang Sewu. Selain itu? Udah baru Udah dua itu aja. Nah, perbedaan dari Gajah Mungkur sama Alang-alang Sewu apa menurut Kak Ipit? Lebih enak Gajah Mungkur sebenarnya. Lebih enak Gajah Mungkur. Kan waktu itu kan ya, ikut open trip pertama kan itu nggak tektok kan. Itu emang bener lebih cepat nyampe puncak Raja Wali. Terus banyak bonus landainya. Iya, jadi kan seneng kalau banyak dapat. Kalau Alang-alang Sewu sebenarnya enak juga, tapi kalau dibandingkan Gajah Mungkur enakan Gajah Mungkur. Oke Kak, kalau gue pribadi landai terus kan nggak nyampe-nyampe Kak. kan oh iya ada naik-naiknya juga. Iya dong, banyak kan? Apa? Bonusnya lumayan lah lumayan. gitu. Gue juga pada itu naik Argopuro, banyak landainya. Kesel sendiri gitu, kapan nyampenya ini kalau naik mulu gitu. Tapi Argopuro emang panjang kan katanya. Emang panjang, betul, panjang. Tapi ya tetap pantas nggak nyampe-nyampe. Iya, tetap juga ada naik-naiknya juga, tapi nggak landai, plek landai tetap dikit-dikit naik gitu kan. Nah, terus nih Kak, selain nggak boleh pakai warna kuning, ada yang bawaan lagi nggak oleh pihak petugas PSM? Kalau Bawongso kan nggak boleh ngomong dingin, nggak boleh baju hitam, nggak boleh harus dibekelin sama gula aren apa kopi apa santan gitu harus dibawa. Selain nggak pakai baju karena warna kuning, ada lagi nggak Kak? Cuma itu aja sih, sisanya paling kayak jangan berkata sembarangan, terus jaga sikap kayak gitu aja. Sikap gitu ya. Oke, nah terus kemudian nih Kak. Oh ya, lupa kalau lagi head harus laporan. Cuman kan kondisinya waktu itu gue lagi nggak head, jadi gak usah laporan. Nggak usah laporan. Soalnya kalau misalkan lagi head, laporan nanti dikasih air khusus sama mbak-mbak yang warung situ. Makanya dibilangin kalau ada yang head bilang aja nanti dikasih air khusus gitu. Air putih? Nanti diminum. Free dikasih sama si mbak-mbak yang warung di Gajah Mungkur itu. Berapa liter Kak? Nggak, yang aqua biasa sih. Oh, keren gede. Kalau yang gede bisa jadi trik itu juga. Aku head gak dapat minuman 1,5 liter gitu kan. Lumayan sih. Lumayan sih Iya gitu sih. kan. Buat di bekal jalan kan kita butuhnya botolnya itu kan. Buat isi-ulang gitu kan. Daripada gede kan, wah kayaknya kurang gimana gitu. Oke. Nah Kak, setelah kejadian tersebut nih, kan sempat lewat ke Alang-alang Sewu. Alang-alang Sewu dapat kejadian-kejadian itu lagi nggak apa? Aman-aman aja tuh? Ada sih, cuma sekilas-sekilas aja mungkin karena rame kali ya. Jadi saat itu apa? Open trip juga? Open trip juga. Open trip juga, oke. Lebih suka open trip apa memang jalan sama teman sendiri? Suka open trip sih, ya soalnya apa-apa disediain terus ramean. Ramean ya? Iya. Ya juga sih. Kemarin bertiga karena diajak sama suami aja. Diajak sama suami iya, ya udah. Oke. Malam juga gas. Malam juga gas gitu kan. Berarti emang tipikal suaminya emang bisa merasakan bisa. atau? Bisa. Dia selain merasakan bisa ngelihat juga, maksudnya dalam artian ngelihat tanda kutip ya? Dia bisa komunikasi juga. Oh, berarti kalau naik gunung aman dong malam-malam juga? Nah makanya kan aku bilang, udah lama nama dia mah gitu loh. Karena udah tahu dia emang anaknya begitu. Anaknya yang mempunyai suatu kelebihan yang dikaruniai oleh Allah lah gitu ya. Oke, nah Kak, terus kita ngomongin ke misisnya nih Kak. Tadi kan sempat kayak si Rizky ya, yang kayak mau nolongin atau ngikutin si cewek itu kan, terus kemudian kan dia kayak seakan loncat-loncat, seakan dia lari dikit-dikit. Pertanyaannya, itu cewek menurut Kak Ipit nih beneran orang apa bukan? Pas ngeliat si Rizky nganterin dia ke bawah sih ngiranya orang.
nggak mikir yang aneh-aneh. Cuman mikirnya Pas nganterin pertama. iya beneran orang. Nggak mikir itu bukan orang. Setelah cerita di sini, kesimpulannya tetap itu beneran orang apa bukan? Bukan. Padahal waktu itu kan Fanny juga ngeliat kan, dia dianterin sama nganterin tuh cewek. Tapi di situ juga Fanny kayak nggak sadar kalau itu tuh ternyata bukan orang. Terus kan selain Rizky juga, Kak Ipit juga ngerasain nih ketika saat itu mau ke puncak ya. Ke puncak. Kan sempet dekat pos 5, berarti dekat bentar lagi tuh ke puncak. Nyampe puncak gitu kan. Sempet kayak nggak jauh banget. Nggak jauh banget gitu kan. Ada kayak semacam pedesaan nih. Di dekat jurang. Di bawah jurang gitu. Di bawah jurang malah ya. Jadi dasar jurang itu udah kayak rame, ada hajatan gitu. Kayak dilihat dari atas itu kayak rumah penduduk? Bukan. Atau? Panggung, terus banyak penontonnya, terus ada penarinya 2 orang tuh. Ada pemain gamelan itu sama ada makanan yang kayak di prasmanan gitu. Bukan rumah-rumah, tapi kayak ada pesta gitu. Ada pesta? Gitu. Kira-kira dasar jurang yang menuju ke puncak itu gitu loh? Iya, jadi kelihatannya tuh kayak dasar jurang itu tuh udah kayak pemukiman, maksudnya udah kayak di deket base camp gitu. Kayak desa lah gitu ya, kayak bukan di atas gunung. Itu masih di puncak itu, iya. Dekat puncak. Nah, kan sempat ada alunan gamelan tuh Kak. Itu sebelum ke sirip denger suara gamelan Dengar dulu. gamelan. Nah, gamelannya kayak ada nyanyiannya atau enggak? Enggak, suara doang. Suara gamelan doang. Sama kayak suara riuh rame gitu. Riuh kayak seakan-akan banyak orang gitu ya. Jadi kalau kita diem pun juga, nih orang ngomong apa kali gitu ya. Iya, cuma sebatas ya riuh doang gitu kan ya. Gitu. Oke, abis suara gamelan nggak ada suara lagi? Nggak ada kan, soalnya kalau aku dikasih lihatnya, karena keputus kali ya bacaannya ya. Tiba-tiba dikasih lihat, udah rame aja di bawah gitu. Kan pas denger suara gamelan itu, pas dilihat nggak ada si panggung-panggung itu nggak ada gitu. Oke, tuh creepy juga sih itu tuh. Oke, mungkin gue kalau teringat-ingat tuh yang ini aja Kak. Kirain gue setelah suara gamelan tuh, kasihan gitu. Nah itu. Soalnya ada versi remix sekarang. Ada versi remix. Ada versi remixnya sekarang, tahu lagi. Iya. Ada versi remixnya itu sekarang gitu. Belum lihat yang versi remixnya. Ntar gue tag deh. Tag ya. Kan perjalanan ini gak cuma Kak Ipit doang, tadi gue singgung di awal. Tadi si Rizky juga, bahkan suaminya juga gitu kan, yang sempet nangis kejer saat mau sampai di base camp itu juga kan. Nah, setelah kejadian yang berentetan itu nih, atau selama naik Gajah Mungkur yang kedua kalinya, menurut Kak Ipit, spot mana yang kayaknya nih nuansanya beda gitu? Nuansanya beda, yang pas ini dari pos 3 mau ke pos 4. Itu? Iya, soalnya kan itu kan. Lebih ke apa nih? Kenapa? Suasananya atau memang ada gangguan-gangguan? Suasananya. Lebih ke suasananya? Iya, kayak itu kan kayak udah mulai banyak, maksudnya udah ada jurang-jurangnya lah gitu ya kan, maksudnya ngerasanya kayak sepi aja gitu hawanya di situ. Walaupun kan yang pertama sempat ikut kan, yang pertama juga ngerasa gitu walaupun rame-rame juga. Kalau pertanyaan saya ini lagi, dari 1 sampai pos 5 atau dari pos 1 sampai ke puncak nih, menurut Kak Ipit kejadian mana yang baru pertama kali nih gue ngerasain nih gitu? Yang pertama kali? Oh yang ini sih, yang pas nemuin si Rizky ini, yang lagi mau kerasukan pocong itu. Yang jalur pas mau ke arah pos 2 kan. Nah di situ sih. Di situ itu baru pertama kali itu. Iya, yang menurut gue ngelihat Rizky loncat-loncat itu lebih serem sih ketimbang ngelihat Fanny lari-lari. Soalnya teman kita sendiri gitu ya. Iya. Terus tingkahnya aneh. Serem loncatnya. Kayak dia jalan, tapi tangannya tuh nggak gerak. Gini kan, serem deh. Udah kayak ngelihat, kita tuh ngelihat sosok pocong di Rizky aja gitu. Makanya itu yang menurut gue paling serem sih itu. Jadi jalan sambil kayak lari gitu ya. Terus habis itu loncat-loncat lagi. Iya. Terus gitu berulang dia. Iya, yang lebih serem yang pas mau loncat ke jurang itu. Makanya itu creepy banget sih pas gue ngeliat. Itu sih. Creepy-nya pas ngeliat dia loncat-loncat itu. Itu sih, gue juga misalnya di satu kejadian itu creepy-nya itu juga sih. Misalkan kita ketemu orang loncat-loncat kayak gitu. Wah aneh sih. Iya. Tapi kan yang 4 orang itu yang naik malam ketemu nggak? Enggak ketemu. Ya kan nanya nama pihak base camp ya. Itu ada nggak sih? Ada, tapi kok nggak ketemu-temu ya. Terus pas ditanya ngecamp, pas kita nyampe camp kok dia nggak ngecamp ya? Terus kata pihak base camp,
Lah orang udah, dia datanya udah turun kok, tapi kita nggak ketemu. Tapi nggak ketemu? Enggak, tapi datanya mereka udah turun. Mereka udah turun. Cuman yang suges gue tuh, ya 4 headlamp ini beneran si 4 pendaki ini bukan, takutnya cuman halusinasi, dibikin halusinasi doang gitu. Karena kan pasti panggil nggak nyaut gitu. Iya juga. Takutnya emang mereka emang beneran ada, cuman yang dikasih lihat ke kita tuh bukan mereka yang asli gitu. Oke. Nah, terus kemudian kan turun nih. Akhirnya segala dengan hiruk pikuk naik Gunung Sumbing via Gajah Mungkur, akhirnya kecapean nih ke puncak Raja Wali. Nggak nyampe puncak yang pasti. Oh, nggak nyampe kan, puncak. Yang pertama. Yang pertama nyampe. Nyampe gitu kan. Yang kedua walaupun gagal, tapi yang penting turun dengan selamat gitu kan. Sebenarnya kan karena gua sama Fani mah udah pernah. Udah pernah. Si Rizky doang yang belum gitu ya. Kasih ntar ngulang sendiri aja. PR-nya lagi ya, kita remedial ya. Oke. Saat itu turun, kenapa nggak naik Gunung Andong lagi, Kak? Itu kan bonus juga kan, itu kan tektok bentaran. Udah males sih kalau. Udah males. Ya udah males duluan. Tapi nggak malam kan pas saat itu naik Gunung pagi. Andongnya? Pagi kan? Oke. Nah, Kak. 1 kata untuk Gunung Sumbing atau mungkin berapa kata untuk Gunung Sumbing? Untuk Gunung Sumbing? Khususnya untuk Gajah Mungkur atau mungkin global nih Gunung Sumbing. Menurut Kak Ipit, Gunung Sumbing itu apa sih? Gunung Sumbing itu menurut gue gunung yang jalurnya yang selama gue lewatin ya. Sebenarnya jalurnya yang paling enak dan gak bikin capek sebenarnya kan. Dibandingkan gunung yang di Jawa Barat atau yang gunung lain, makanya seneng kalau yang Alang-Alang Sewu menurut gue treknya enak. Kecuali yang via Bang tadi ya mungkin susah kali ya. Yang Gajah Mungkurnya pas open trip juga enak. Jadi suka aja sih, pemandangannya bagus, treknya juga enak. Mungkin kalau di samping kejadian horornya gitu ya. Jadi nilai untuk Sumbing 8 lah 8. Untuk jalurnya. Dari 100? Yes. Apa 11 dari 100? Oh ya beda itu. Kasih aja langsung nilainya gitu loh, gitu. Oke. 8 dari 10? Iya. Oke. Ada nggak gunung mana yang sampai angka 9 dari 10, Kak? Menurut Kak Ipit? Tingkat kesulitannya atau apanya? Atau keindahannya apa? Keindahannya. Keindahannya masih Rinjani sih. Masih Rinjani ya? Iya. 10/10 tuh Rinjani? Iya, itu mah bener-bener bagus. Ya okay, 10/10. Rinjani 10/10 tuh? Iya. Istimewa tuh ya? Istimewa, masih yang istimewa banget. Belum ada yang ngalahin Gunung Rinjani? Belum. Saat pendakian Kak Ipit itu? Belum ada? Iya, soal itu juga yang paling jauh. Iya juga sih, itu effortnya juga luar biasa. Iya. Effortnya dalam artian, terutama kalau dari Bekasi kan. Kalau naik kan pesawat ya? mah enak aja gitu, iya. gitu. Tapi kalau naik darat kan, waduh, di kereta berapa jam, nyebrang berapa jam, ya. Dan sebagainya. Habis nyebrang kapal naik lagi, gitu kan. Tuh effortnya kan luar biasa gitu. Jadi kayaknya Rinjani ini patut untuk teman-teman semua naikin gitu kan. Iya. Karena keindahan itu tadi ada hutannya, ada kerikil-kerikilnya, iya, ada danaunya, ada air terjunnya, view-nya indah banget, ada air panasnya, gitu, sumber air ada, itu kayaknya lengkap banget tuh, kayaknya all-in-one tuh di Rinjani sih itu. Iya. Oke, Kak, sebelum ditutup videonya nih Kak Ipit punya pesan nggak nih Kak untuk teman-teman semua yang mungkin mau naik gunung nih Kak, atau mungkin hobinya naik gunung gitu Kak? Kalau berdasarkan dari kejadian gue sih ya, kalau kalian mau naik gunung nih, misalkan ada wejangan dari pihak basecamp, jangan ngerjain itu, mending turutin aja deh gitu. Namanya kan kita kan ke gunung, apalagi ke daerah lain kan sama aja kita bertamu kan. Jadi tetap ikutin peraturan, jaga sikap, dan jangan berkata yang aneh-aneh. Terus kalau misalkan naik gunung nih kondisinya nggak fit, nggak usah maksain. Lebih baik turun daripada kenapa-napa. Gitu. Itu dia. Ke puncak mah nggak kemana, masih bisa didatangin lagi. Ya, cuma kitanya yang entah kemana gitu ya. Iya. Cuma kitanya entah kemana gitu. Oke Kak, progres buku gimana Kak? Udah jalan berapa persen nih? Sebenarnya masih ketunda sih. Ketunda lagi? Iya. Karena masih sibuk saking sibuk. Terus. Iya. Ada satu dan lain hal lah gitu ya. Iya, tapi insya Allah ntar pertengahan 2024 aku beresin. Pasti aku beresin. Targetnya 2024 launching lagi buku yang kedua. Iya, yang kedua. Yang waktu itu pernah diceritain di sini. Oke. Dan itu teman-teman semua jangan dibocorin dulu karena belum rampung nih gitu iya, kan. Iya, nanti bocorinnya pas udah rampung. Udah rampung gitu kan, kita soft selling lah ya. Iya. Bisa dibicarakan gitu mah. Oke, terima kasih banyak nih Kak Ipit udah meluangkan waktunya datang ke sini lagi gitu ya, untuk teman-teman semua nih yang insya Allah banget teman-teman semua di balik panelnya Kak Ipit, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya. Oke, mungkin gue tutup dulu Kak ceritanya Kak. Iya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Ipit ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Sumbing ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Ipit, terima kasih banyak Kak. Ya, makasih banyak juga ya Bang. Makasih juga. Nanti jalannya bawa Kak. Oh siap, pastilah. Orang satu kontainer. Suka. Bungkus. Langsung ketagihan.